Termasuk yang tadi nih ya, nanti kita bahas. Ya. Nah, jadi ini tolong disimak baik-baik ya. Ini sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kalian. Tidak ada suara. Ya. Ini sangat bermanfaat bagi kalian, ilmunya ya, sangat berguna bagi kalian. Jadi harap didengarkan dan nanti setelah ini bisa diterapkan, paham ya? Setelah ini sebelumnya mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Setelah itu kita langsung saja dengarkan pemaparannya. Oke, buka dulu selesai. Yang pakai tas buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru, Bapak sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan. Alhamdulillah, saya merasa tersanjung kirim surat langsung di ACC. Rencana kita kan kemarin hari Kamis ya Bu, ya meskipun saya masih ada tugas di Jogja. Saya baru pulang. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan menambah sahabat. Kalian akan bersahabat dengan kami, kami pun akan bersahabat dengan kami. Ini saling bersahabat kan ya. Jadi hari ini tidak ada dalam pemikiran kita kalau berbicara narkoba pasti dalam pikiran kita selalu negatif. Ya, wah jangan-jangan kan gitu ya. Ini nggak usah jangan-jangan karena ini sifatnya hanya edukasi saja, Jadi pembelajaran. Kalau ibu guru, bapak guru memberikan pelajaran tentang materi-materi yang sudah ditentukan pula. Nah, ini kami dari tim penyuluh anti narkoba Indonesia yang disebut PANI. Ya, ada nama PANI di sini. Ada, ya, selamat bersama. Ya, itu PANI binti Adam. Ya, kalau PANI di sini adalah penggiat anti narkoba Indonesia. Alhamdulillah kemarin juga minggu yang lalu di Yadika Lampung Natar kita sudah Ibu ada komunikasi dengan tim kita di sana? Belum ya. Kalau bisa ada tim Ibu sarankan kegiatan kita lalu berikan kasih aplaus untuk Yadika. Anda jangan sungkan-sungkan, tetapi jangan sulit-sulitan juga, karena ini bukan di lapangan, paham ya? Mari kita berpikir muatas hati, meskipun kita ada di tengah kebun rambutan. Oke? Seperti yang tadi saya katakan, anak-anakku, perhatikan, ini muatannya edukasi. Artinya kalau edukasi, Anda yang sudah ada merasa nyaman di zona, perhatikan, di zona pemakai, misalkan, karena Anda sendiri mungkin tidak tahu bagaimana efeknya. Sementara ini saya nyaman di zona itu, saya zona pakai, ya, tidak pernah tersentuh oleh rumah sakit karena Anda tidak pernah sakit mungkin, atau tidak pernah tersentuh oleh kepolisian. Nah, ya, maka Anda saya katakan tadi ada di zona nyaman. Anda tidak ada yang pernah mengganggu, baik itu aspek hukumnya tidak pernah mengganggu atau aspek kesehatan tidak pernah mengganggu. Jadi selama ini saya enjoy saja. Saya nyimeng juga enjoy, nggak pernah ditangkap polisi. Ya, saya menelan tramadol, heximmer juga nyaman-nyaman saja. Tetapi apa
yang selama ini kamu dapatkan setelah minum pil-pil tersebut. Ya, nanti kita akan bahas. Kita akan bahas mulai dari rokok. Anda juga banyak yang nyaman, maaf, ibu bapak guru yang merokok. Ya, ini edukasi ya, Bu, tidak menyinggung. Ya, semuanya tergantung pilihan Anda. Saya mencoba mengingatkan di dalam program preventif ini agar paham anak Indonesia ini harus sehat. Ya, dan tolong jangan ada yang tersinggung karena di sini saya tahu ada yang pakai. Saya tahu ada yang pemakai di sini. Pakai celana, pakai baju. Ya, Anda akan tahu. Ya, ini edukasi. Tetapi ketika Anda belum tahu, awalnya tidak pernah ada di zona itu, perhatikan. Tetapi Anda juga jangan coba-coba ketika tahu di dalam tampilan, oh ini ternyata kalau saya coba akan fly, akan indah rasanya, ya akan mantap nampaknya. Jangan, karena kita akan tahu dampak buruknya. Bagaimana rokok ketika kita sudah nyaman menggunakan rokok atau dengan narkoba lain nanti yang kita akan bahas. Siap semuanya? Oke, kita sahabat ya. Dan nanti ada di channel YouTube kita. Semua yang ada di sini ada di channel YouTube. Nanti di akhirnya semuanya menggunakan HP kan? Ada HP, boleh nanti buka ya. Oke. Untuk sesi pertama, izin Bu, anak-anakku, anak bangsa di sini. Saya akan tampilkan dulu Pak Fitra yang akan membawakan tentang dampak buruk merokok. Kenapa merokok itu berbahaya? Tapi tadi ada yang ditanyakan. Ada juga yang pertanyaan di sana, Pak, kenapa pabrik rokoknya saja tidak ditutup misalkan? Ya, jadi resikonya bukan lagi 19 juta lapangan kerja, tapi justru kalau ditutup berapa juta ya. Mari kita lihat di sisi positif. Terima kasih. Kita awali dengan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berikan mic ini, acara ini sepenuhnya akan ke Ustaz Fitra. Terima kasih Pak Fitra, silakan kasih oplos. Saya tidak memaksa anakku, coba yang punya tangannya lengkap kasih oplos. Kasih oplos. Terima kasih sudah rela. Tadinya yang tangannya lengkap kasih oplos tapi diam aja. Oh, korek sama yang baik. Kang sudah doakan sih salaman sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Bismillah jalan-jalan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, gitu. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Gitu. Bahasa apa tuh? Bahasa gitu ya. Nah, naik Inggris, naik Indonesia, naik Sunda, campur aja ya. Nah, dari Sunda. Sebelumnya, ya, saya tanya ini kelas berapa aja? 10, 11, 12. Semuanya ini ada? Mantap. Oke. Seperti tadi kata, udah kenalan ini? Pak, kenalkan dulu. Sengaja saya tidak kasih nama dulu. Can kenalan? Nama siapa, Pak? Ada orang binawarga jadi dia? Ya. Ada Bapak ini, Bapak Aing. Bapak Aing dia. Ada orang ada di dia? Ada orang binawarga? Ini saya SMK SMA. Ini si Wapik tuh. Mana coba? Enggak ada. Wapik. SMA, ayo SMA itu. Beda ya berarti. Si Wapik itu adik saya, sepupu. Jadi di sini. Jadi Bismillah sebelum
apa tadi kata Pak Dedi ya, kata Pak Dedi ini beda. Kalau kita mah KDM, ya mah KDG, Kang Dedi Mulyadi, ini Kang Dedi Gaul. Kang Dedi Ginanjar. Nanti boleh dilihat di YouTube ya. Orangnya Insya Allah bisa. Jadi ada di subscribe ya. subscribe. Tonton dulu. Ya, oke. Jangan lupa like dan komen. Insya Allah Pak Dedi eksis karena nanti kayak ada bakso, gitu. Makan bakso, kemana jalan-jalan. Mukbang, Pak. Mukbang. Channelnya mukbang. Iya, channelnya mukbang, nge-vlog. Jadi mau ketemu di jalan tong aneh, sapa aja, assalamualaikum Pak Dedi, tong woi Pak Dedi. Tetap ya, ada assalamualaikumnya, salam, sapa ya, senyum. Sebelumnya kita akan bahas kenapa rokok itu berbahaya. Kenapa ya? Mengandung nikotin, apalagi apalagi asup, kecanduan. Enggak, sarua enggak. Nah, berkeliling ya. Kalau Sunda ngerti tuh? Ngerti. Ada yang bukan orang Sunda? Ada. Prancis, Pak. Prancis. Kalau kata Ciamis lah, ya. Prancis. Ya. Kajen ya. Saya orang Jawa asli nama. Jawa Timur aslinya. Cuma lama di sini jadi bisa bahasa Sunda. Kenapa rokok berbahaya? Sebelumnya kita kaitkan. Nah, sih dibahasnya materi rokok heula gitu. Kenapa membahas rokok dulu? Karena rokok berbahaya. Kan ditanya kenapa rokok berbahaya. Nah, kenaon? Nanti kita bahas ya. Sebelum membahas narkoba kita bahas rokok. Karena tadi ada yang teriak di situ. Karena rokok membuat kecanduan. Sama ya. Rokok ini sama kayak narkoba. Cuman versi kayak halal dan lain halal. Kalau versi lain bisa versi lain, versi murah, cuma orang mana di versi legal mah gitu, versi baik nama. Cuma ini sama kayak narkoba. Tadi yang ngomong versi halal salah ya. Karena ulama itu membahasnya cuma dua, rokok itu ada yang haram sama makruh. Oh, halal, sunnah. Halal, wajib. Oh, mau cek bapak-bapak maka rokok mah wajib, cek wis mangan warudun enak. Geus dahar teu nudut. Asup, bener? Rokok ah? Rokok. Ini kan saya ditanya lagi ya. Tadi saya lihat di sekolah ini bagus, mungkin merokoknya dari sekolah ya. Iya. Karena di situ ada area dilarang merokok. Guru tidak merokok. Ya. Bagus. Jadi sebagai contoh, guru aja enggak merokok, atau mana yang ngerokok gitu. Kita langsung bahas ya. Coba sahan ngerokok di dia. Hah? Ada yang ngerokok di sini laki-laki, bukan di sekolah, bukan di rumahnya. Ada yang ngerokok nggak? Pernah kolot, Pak. Hah? Pernah kolot. Kolot. Menangin kolot. Di mana ngerokok kabeh? Sebagian ada yang merokok, sebagian ada yang enggak salah. Tadi benar ya. Kenapa rokok berbahaya dikatain? Karena ada nikotinnya, karena ada tar. Jadi ya malulah ya teman-teman ya. Jangan sebut saya bapak ya, saya belum bapak-bapak. Om atau oma jadi bahaya. Om ya. Mau di video siap. Ya. Jadi tadi ada yang nyebutin kalau rokok itu berbahaya karena ada nikotin dan tar, itu benar. Tapi masih banyak kandungan
zat kimia yang ada dalam rokok. Ini sebenarnya kalau di sini tulis ada 16, tapi sebenarnya itu ada 7.000 lebih zat berbahaya dalam rokok. Dan 60 dari zat ini bersifat kanker, bisa menyebabkan kanker. Yang itu kanker? Apa kanker? Bukan kantong kering. Kantong kering. Tapi benar, Pak Didi. Salah satunya. Salah satunya rokok itu bisa menyebabkan kanker kantong kering ya. Benar nggak? Benar nggak? Cing nu ngarokok di dieu. Meuli rokokna pakai duit saha? Mama ada ayam itu kan mama. Kapan apa yang boleh? Rokok naon? Ya. Rokoknya apa? Samsung. Uangnya dari mana? Hah? Beta ke bapak. Bapak kita beli ke warung gitu. Setengah hewan. Ya, rokok ini berbahaya. Tadi ada kalau ada yang nyebutin karena bikin lunak. Benar. Saya malam tadi kebetulan di rumah ada tamu. Di luar rumah saya. Di luar rumah ada tamu. Saya di dalamnya duduk di kursi di sofa biasa. Rokoknya apa asapnya masuk? Enggak kuat. Itu salah satunya. Karena apa? Di dalam rokok itu mengandung asapnya ini namanya apa? Karbon. Karbon monoksida. Karbon monoksida ini kalau masuk ke dalam aliran darah, itu bisa menggantikan apa? Oksigen. Benar. Karbon monoksida ini sama seperti asap rokok itu sama seperti asap yang keluar dari rokok. Nanti duduk. Udah tidur tak malam? Tadi begadang. Bang Haji saya begadang jangan begadang bila tiada artinya. Gitu. Balik lagi. Tadi karbon monoksida ini tidak sama seperti yang ada dalam asap knalpot motor. Nah, maka nu ngarokok, nah eta asap knalpot itu sama seperti asap knalpot dan ini berbahaya. Lamun atau kalau jika masuk ke dalam peredaran darah ini bisa menggantikan oksigen. Dalam peredaran darah itu ada hemoglobin. Apa hemoglobin? Hah? Hemoglobin apa? Sel darah merah. Leukosit. Sel darah putih mah. Sel darah merah itu tugasnya apa? Membawa oksigen. Ya, maka maut meninggal kalau udah nggak bernapas, nggak ada oksigen masuk ya, ke dalam tubuhnya. Karena jantungnya berhenti, ya, nggak ada oksigen masuk ke dalam tubuhnya, semuanya berhenti kaku, itu yang meninggal. Ya, karena jantungnya berhenti, nggak ada pompa darah itu. Nah, dan darah itu mengalir ke dalam tubuh bawa oksigen. Dan kalau terjadi kalau dia bawa karbon monoksida, nah itu bisa merusak sel-sel atau merusak organ-organ di dalam tubuh. Terus kemudian kita bahas tadi yang sering didengar di rokoknya. Di rokok itu kan ditulisin nikotin dan tar. Nah, nikotin ini digunakan sebagai insektisida, obat buat mengusir hama tanaman. Nah, di nikotin ini yang mengandung sifat adiksi yang sama kayak narkoba. Selama benar ini efek narkoba versi light teh. Jadi ketika dikonsumsi rokok satu kali, pertama nyobain rokok gimana sih? Saya belum pernah nyoba tuh. Keren pakai ceda. Hah? Kece pakai.
Kece enggak, perasaan itu lain kece nah. Perasaan lain perasaan awalnya gitu. Paham. Kedua kali pada tepati. Ketiga kali suka. Kece wah aja. Pertama apa si kodin teh cenah anjir aing gaul gitu. Bener tuh? Bener gitu saya kan pernah ngerokok, masa tidak rasakan. Tanya ke kamu, pernah ngerokok cara kece. Pertama perasaan yang merasakan tadi paham. Kedua kalinya tepati, ketiga kalinya besarnya gitu. Tepati. Mun dengar kode ieu nya, hasem. Perempuan ada yang ngomong gak sih? Ada Pak. Aman. Ada yang ngomong perempuan? Ada. Ayo bawa kabuan tadi ya. Cepat batur Pak. Gitu. Ngomong nyata. Ya. Ada yang punya pacar di sini? Banyak. Tidak ada punya pacar. Pacarnya di mana di dia? Hah? Di dia pacarnya? Di Korea? Jauh lah. Beneran? Korea apa Kareo? Kareo, oke. Nah, perempuan ada yang punya pacar, ya. Ada yang punya pacar, pacarnya ngarokok, hati-hati. Mengarokok atau deket kabukohna, jangan deket-deket pacarnya. Kenapa? Rokok ini berbahaya, bro. Hey, ya, rokok ini berbahaya bukan buat kamu aja, nunggu mulut mengarokok lain. Tapi bahaya buat siapa? Buat orang sekitar, orang lain. Ya, karena asap rokok itu nempel di baju, di gorden, di celana, ya, di dalaman kamu, di sempak kamu ya. Itu nempel. Dan residu itu asap hasil bakarannya yang nempel di pakaian apa itu susah hilang. Dan ada penelitian hilangnya itu 10 tahun kemudian baru bisa hilang residunya. Ini residu dalam rokok itu berbahaya kalau dihisap sama tubuh kita. Kemudian juga tadi ya. Ini makanya rokok ini sebenarnya barang bukan ilegal ya. Barang narkoba versi light ya, Pak Didi ya, versi light darah. Cuman dilegalkan. Ya karena apa? Ini rokok ini penyumbang apa? Terbesar devisa di Indonesia rokok. Karena apa? Warga Indonesia menggus ngarokok, wah, saya bener gitu, ya. Bahkan ada yang nyebutin data perokok Indonesia itu, perokok aktif di Indonesia itu laki-laki 83% adalah perokok aktif, sisanya nggak merokok. Berarti kamu yang sisanya itu 27% itu orang-orang hebat, tahu? Ada yang termasuk 27%? Kemana tadi cina? Saya nggak rokok, cina ya. Capek. Simbal ya, ya. Coba yang ngerokok sini, saya ini. Ya, soalnya paling awal dari aku ada lagi ya. Paling depan. Sebarang hebat ya. Sebarang hebat. Ini sok sini dah. Nyampe dah. Cik coba sehari berapa batang? 2. Sih bener deh. Beli. Sampai sama batang. 5 bener. Bareng. Termasuk tongkrongan. 5 bener. Kadang 5 Apa 5 batang 5 bungkus? 5 batang 5 bungkus. 5 selop masih kadang masih kuburan ya. Ya. 5 batang. Coba kita kalau nggak ngerokok kumaha rasana? Amin.
nanti mau makan juga. Pertanyaan sekarang tentang kankernya, lingkungan. Kalau nggak merokok, kalau merokok ada duitnya dari mana? Uangnya dari kuku-kuku. Bagus. Uangnya kumpul dari uang kumpul aja. Bukan ini boleh juga. Kumpul uang jajan. Cik, ayo lu gawe jadi dia pulang sekolah. Siapa? Ini deh. Siapa namanya? Gak apa-apa lah. Hah? Restu. Ya restui. Kerja apa? Naik elok. Hari apa? Hari apa? Setiap hari. Berarti itu bolos sekolah. Bagian pagi. Hah? Pagi. Subuh sampai pagi baru sekolah. Berapa bayarannya? Ada 80 sampai 50 kenaikan. Ada yang babe, Pak. Oh yang babe. Yang benar ada. Bener, Pak. Jadi Ya curi. Kalau bapak di BPT berapa berarti? Nah, 80 50 hebat ya. Tapi itu hasil kenaikan ya. Bagus. Sehari sebungkus. Sehari sebungkus setengah. Sebungkus yakin dah 80.000 mah tuh 3 bungkus ke masih benar. Ya itu perbedaannya, ini kerja, hasil kerja, yang ini hasil kumpul. Oke, kita bahas ya. Ini bahayanya ya. Belum masuk ke bahaya kesehatan ya. Ini masih bahaya dari segi finansial mah. Ya, segi finansial. Banyak kok yang merokok tapi kaya banyak, ya benar saya bilangkan itu. Tapi dia perlu perjuangan. Ya. Beda dari itu ngerokok tapi malas-malasan mau benar kan gitu. Cuman ini bahayanya buat kamu aja ya. Buat yang masih sekolah, yang nggak ngerokok, yang mau berhenti ngerokok, kamu pikir-pikir lagi, timbang-timbang lagi. Cik 50.000 sehari atau bekal 40.000, 35.000 sehari. Ditabungin sebulan ya udah dapat berapa coba? Sejuta lebih kan? 80.000 mah udah dapat 2 jutaan kan? Sehari, tiap hari kan? Tiap hari. Itu kalau kamu keluar dari sini minimal untuk ngelamar ke pabrik, untuk ngelamar ke perusahaan apa, kamu kalau tabungin ya uang setengahnya pengen buka usaha sendiri bisa nggak? Bisa nggak? Bisa daripada dipakai buat ngerokok ya. Itu lamun dae untuk nyampe wae gesek karena nanti ada kiat-kiatnya daripada itu canduin ada. Oke, lanjut lagi ya. Itu efek tadi dari nikotin. Nikotin itu yang mengandung zat sifat adiksi. Adiksi itu yang apa? Yang membuat kecanduan. Ya. Tadinya kan enak nyobain teh, paham pertama kali nama. Tapi asa gaul gitu. Nah, karena kebawa pergaulan, kamunan terkuat. Ya pendiriannya dari mana ya? Pendiriannya terkuat. Gak punya pendirian dari bawa batur ya, batur teh cina keren. Padahal kan itu ingin dengar kita teh dari rokok sama lingkungan itu ya. Kemudian tadi selain nikotin itu yang ada dalam kandungannya apa? Tar. Tar ini material untuk buat jalan. Berarti apa? Aspal. Buat apa adalah salah satu zat yang ada dalam aspal. Maka pantas ya, pantas perhatiin orang yang perokok aktif perokok aktif udah lama bilang pisan kumaha bibirna hijau puntuna kone mukana kolot
Bener. Bibir hidung, kulit kuning, banget kolot, guys. Nah, itu ya. Ini apa nih? Ngalamin berapa tahun ya? Berapa tahun? 14. Umurnya? Oh. Berapa tahun? 17. Ya. Kelas berapa? Kelas 2, 17 tahun. Sama juga saya kelas 2 juga 17 tahun. Naik. Harunya. Coba mun kalian keluar ya, kalian keluar. Ya ini lagi naik motor misalnya, naik motor kan. Lihat mukanya kira-kira sehingga umur berapa? Hah? Sama kolot dari atau 75. Jangan ini deh. Ini Pak Dedi umur berapa sih? 17. Ada orang bilang ini di depan juga hari ini sih umur berapa? 60. Oke. 60. Ada yang 70 kan? 50. Tadi ada yang bilang 17, berarti kembalikan 71. Cek perempuan hari ini pada ini umur berapa? 50 ya? Hah? 2 bulan, ampun 2 bulan. 2 bulan karena belum ada rambutnya. Ya. Kalau tadi, ya. Kita ini berapa menit kita waktunya? Takut kelamaan ini, saya ini enak saya tadi kata Bu Amel, Pak maaf anak-anaknya pakai baju bebas, gak apa-apa, saya biar santai aja penyampaiannya gitu. Beda kalau ini kan baju formal terus duduknya ini, ya. Kira-kira sampai jam berapa ini? Sampai jam 10. Sampai jam 10, sekarang jam 9 kurang 10. Jam 9 kurang 10. Nyata ya, masih ada. Nah, ya ini tar ya, kita lagi kembali lagi ke layar. Oke. Tar ini salah satu material untuk mengaspal jalan. Ya. Zatnya ini berbentuk ya kalau di mikroskop itu cair, hitam coklat ke hitam-hitaman, lengket. Makanya tar ini bisa nempel di badan, di muka. Tadi yang membuat itu bibir hidung, bentuk koreng, banget kolot. Itu penyebabnya dari A. Kamu kalau lo sok beli rokok bapak, Cina beli rokok bapak, atau lihat sesuatu di bungkus rokok itu lihat nggak organ tubuhnya? Iya. Warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Tenggorokannya bahkan ada yang sampai bolong. Bahkan kalau kamu ada yang pernah ke rumah sakit, ada yang pernah diperiksa, dokternya nanyain apa? Nanyain apa? Merokok atau enggak? Atau kalau nggak merokok dekat sama orang yang ngerokok apa enggak? Menghirup asap rokok apa enggak? Kemarin saya baru berobat, itu ditanyain merokok atau tidak? Ternyata benar. Saya punya teman rekan kita kerja di ini pendamping di rumah sakit Hasan Sadikin. Sama itu ditanyanya merokok atau tidak, karena berbahayanya itu rokok. Saking berbahaya dia ditanyain merokok atau tidak, karena berbagai macam masalah penyakit ini awalnya dari rokok. Ini rokok gitu. Kenapa ditulisnya nikotin sama tangan jadi bungkus rokok? Karena ini adalah sebuah teknik marketing ya. Biar apa? Cuma 2 bungkul, cuma 2 aja ini kandungannya ya, nikotin sama tar doang, gak bakal jadi apa-apa. Padahal masih banyak di sini. Ada arsenik yang digunakan pada racun tikus. Nih orang itu racunan nih, untuk orang maut nih, main rokok enggak, karena dosisnya itu sedikit ya, cuma beberapa aja. Tapi tetap kalau terus dikonsumsi berulang kali ini akan sama berbahayanya.
Kemudian juga di sini ada butan. Butan ini digunakan dalam cairan korek. Cairan korek tahu ini ya, cairan korek tahu nggak yang buat semprotnya kak? Gas scotch. Nah, itu ya ada juga. Ini juga banyak nih. Ini semuanya kalau dijelasin ini bersifat karsinogen, bisa menyebabkan kanker. Ya, kalau kanker itu masih stadium 1, ya masih bisa ditangani. Kalau udah nyampe stadium 3, ya tinggal nunggu waktu. Kalau kan nunggu keajaiban, ayah dari keajaibanan. Berdoa yang udah sesuai gitu, ayah benar gitu. Dan dampaknya, ya, kalau mungkin beberapa dari kamu nih yang ngerokok aktif dari SD, SMP, ada yang dari SD? Ada yang ngerokok dari SD? Ada dari SD, SMP? Dari mana? Dari kapan? Ada yang ngerokok dari SD sini? Ada ya? Kalau ada yang ngerokok dari SD berapa tahun sekarang? Kalau kamu kelas 3, berarti udah hampir 6 tahun, hampir 5 tahun, 4 tahun. Ya, umuran kamu ini udah terasa, lihat aja muka kamu, lihat aja badan kamu gimana. Ya, fisik kamu kerasa nggak? Tapi ini jangkanya ada juga jangka yang lebih panjang. Nanti kerasainnya waktu umur udah lansia. Tapi menepi lansia, pada menerima bawa kan gitu ya, tulisan. Berarti itu juga kalau nyampe ke umur lansia. Kita bahas penyakitnya satu-satu nih. Tadi penyakit tetap ini nilai moralnya aja dari sisi finansial kamu. Lebih baik dipakai apa daripada merokok? Lebih baik dipakai nabung, usaha, jajan. Ya, naik haji bisa lah, gitu. Dialihin buat tabungan, buat investasi juga bisa naik haji. Uangnya tabungin, bikin usaha, usahanya berkembang, bisa naik haji, bisa nggak? Nggak ada yang mustahil, bisa aja daripada buat ngerokok. Ini yang pertama, penyakit ini berbahaya khususnya dalam sistem pernapasan atau paru-paru. Maka pernah ada yang dengar ini nggak? Kata-kata ini, mun ngarokok mah palingnya gering lagi, sakitnya paru-paru, untuk aku paru-paru. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah dengar itu nggak? Pernah? Bisa? Nggak di luar. Pernah nggak? Mungkin beberapa yang pernah. Kalau saya pernah di bapak-bapak gitu ya, teman-teman saya aja sendiri yang guru-guru senior yang aktif merokok, oh drama mbak, keren ngerokok, biarin aja, terkece, udah terkece, gini udah kece ya, nah gini aja udah kece, kamu nggak keren, nggak merokok, biarin, udah nggak merokok sama saya, yang penting mah ini sehat, pak cina. Paling yang ngerokok paru-paru penyakitnya atau ngerokok lupa-lupa, oh nyawa bohong gitu. Ya. Mangga etama gitu ya. Karena apa? Ini selain paru-paru ada juga penyakit lain. Khususnya paru-paru nih. Paru-paru itu udah jelas kanker paru-paru. Terus ini bronkitis kronis. Tahu bronkitis? Ada yang pernah kena bronkitis atau saudaranya atau siapa? Ada? Hah? Bronkitis, penyakit paru-paru ada. Ini penyakit paru-paru karena asap rokok. Atau ini penyakit paru-paru obstruktif kronis. PPOK ada. Sekarang ini namanya diganti ya. Karena Indonesia itu sering mengganti-ganti nama atau singkatan. Atau ini tuh bisa disebut TBC. Tahu TBC? Apa? TBC apa? Tuberkulosis sama TBC. Ini penyebabnya dari asap rokok. Ini kalau bronkitis kronis saya jelasin bronkitis kronis sama TBC, PPOK atau PPOK ini. Ya. Ini kalau terkena ini dari asap rokok. Saya punya saudara, kakak saya pernah kena bronkitis, adik saya pernah kena TBC. Alhamdulillah aman saya. Gitu. Dijaga, masih diaksa tuh kalau karena bapak saya perokok aktif. Sebelum berpisah sama orang tua ini perokok aktif. Waktu mama saya masih ngandung adik itu
asap rokok nggak berhenti dihisap ibu. Terus kakak saya waktu masih kecil sama sering ngerokok depan anak-anaknya. Itu akhirnya apa? Kakak waktu itu kena bronkitis, adik waktu lahir baru 2 tahun itu kena TBC. Itu sama pengobatannya 6 bulan. 6 bulan itu per bulannya jangan putus-putus setiap bulan. Kalau ada 1 bulan nggak berobat, itu harus ulang lagi dari awal. Cik capek tuh gitu, bolak-balik rumah sakit. Capek atau jangan ongkosna, jangan gajianna, jangan bekelna, jangan bayarna. Ya. Bener nggak? Ini dari asap rokok aja bisa menyebabkan bronkitis atau PPOK ini atau TBC. Ini kalau dibiarin bronkitis ya sama TBC dibiarin bisa berujung ke kematian. Tahu kematian? Kepayahan. Kematian. Berujung ke kuburan. Kalau dibiarin aja. Nah ini dari paru-paru aja yang tadi. Ini masih ada rupa-rupanya. Terus ya itu tidur. Tidur dulu. Tidur nggak malam? Begadang malam. Apa lu jujur? Bagus jujur, ngapain? Hah? Benerin motor. Motor apa? Custom. ranking custom dengan software bayi kan ada custom ranking. Banget tidurnya. Wayahnya itu. Ya. Ini selain paru-paru, paru kanan nih. Kardiovaskular atau penyakit yang ada di dalam peredaran darah atau jantung. Pernah lihat yang ini? Pernah? Di mana? Di mana? Iya. Di sinetron gitu ya. Atau asli. Pertama dulu sini, sebelum sana. Ini ada di kardiovaskular atau di peredaran darah atau jantung gitu. Ya. Ini ada penyakit jantung koroner, kemudian stroke. Stroke itu kenapa? Karena pembuluh darahnya tersumbat. Kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi. Terus aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Ini di sini lihat. Ini ini adalah pembuluh darah orang yang tidak merokok dan ini pembuluh darah orang yang merokok. Perbedaannya apa? Di sini ada, kalau ini bersih tidak ada plak, kalau ini ada plaknya di pembuluh darah yang ada di jantung, pembuluh jantung. Ini bahaya nih. Kalau udah ada plaknya, ini peredaran darah ini gak bakal lancar. Bahkan kalau misalnya ada di jantung, ini biasanya dipasangin apa? Ring jantung. Kalau dia nggak dipasangin ring jantung, ini darahnya tidak akan lancar. Betul lancar, lama kelamaan apa? Itu .co.id, pakai bulan mati kalau dibiarin terus. Ini yang perokok. Ini disebabkan oleh salah satu zat yang bernama ya karbon hidrogen sianida. Ya, dia ini sifatnya ini apa? Tadi karbon monoksida tadi pada Indonesia. Karbon monoksida tadi yang mengalir di peredaran darah. Ini bisa menyebabkan plak di ini saluran peredaran darah ini yang menyumbat peredaran darah. Bahaya ini kalau ada di jantung. Kalau ini aja kejepit penuh ini semua udah makanya kalau yang ada di jantung itu ya di peredaran darah di situ dipakein ring. Kalau udah kayak gitu parah ya, dipakein ring dan itu harus dipakai terus sampai meninggal, sampai akhir hayatnya. Kemudian ini selain penyakit yang di jantung tadi atau peredaran darah, ini juga ada gangguan neurologis, gangguan otak, gangguan pemikiran, gangguan kognitif, ya. Seperti apa? Stroke iskemik sama yang lagi itu contohnya, ya. Contohnya mengalami kelumpuhan, ya. Tidak bisa jalan,
kelumpuhan sampai tidak bisa jalan, ataupun sebagian anggota tubuh. Ya. Kalau yang ini pernah lihat kan ngomongnya agak jelas. Ya. Jalan dia kudu pakai kursi roda, dorong. Nah, terus penurunan kognitif. Penurunan kognitif itu daya pikirnya, daya ingatnya. Perokok aktif biasanya itu di akhir, bukan di akhir ya, di usia lansianya itu penurunan kognitif atau daya pikirnya. Jadi sulit untuk berpikirnya, ya, berpikirnya atau mengingatnya atau pikun. Ya. Kejadian sedih saya punya kakek perokok aktif. Ya. Perokok aktif itu di akhir-akhir hayatnya waktu usia lansianya mengalami stroke, sama stroke, nggak bisa jalan. Terus ini juga penurunan kognitif, jadi lupa ke anak lagi, lupa anaknya datang bawa makanan, bawa uang, ditanya sama nenek saya, tadi saya datang, bapak-bapak ya, padahal udah nah. Ini dari dampak rokok. Terus masalah lain sama tadi ya, kerusakan gigi dan gusi, penuaan kulit lebih cepat, imunitas tubuh menurun. Tadi ya bibir hidung, bentuk koneng, mulut bolot. Kemudian nih kanker, banyak ya kanker mulut, ya, kanker tenggorokan, kanker rahim. Terus kanker esofagus, kanker pankreas, kanker kandung kemih, kanker serviks pada wanita. Ya, kanker serviks pada wanita. Kalau kanker serviks pada wanita ini susah ya disembuhinnya. Kalau kanker rahim, kankernya ada di rahim sini. Kalau kankernya di rahim, itu rahimnya tinggal diangkat. Perempuan kalau ada kanker di rahim, rahimnya tinggal diangkat. Perempuan bisa hidup dengan tanpa rahim? Bisa nggak? Bisa. Cuma nggak punya. Ini dari asap rokok ya. Bukan perempuan yang merokok, dia sering menghisap asap rokok. Bukan karena kamu sering merokok, bukan. Makanya disebutkan merokok itu membunuhmu. Merokok berbahaya. Bukan hanya berbahaya buat pemerokok, tapi di sekitarnya. Nah, pasangan kamu, saudara kamu, ibu kamu, ya. Kalau di sini, ya, ini tinggal diangkat rahimnya. Kalau di sini di mulut rahim, kankernya di mulut rahim, ini masih bisa pakai alat, ya, disinar, pakai disinar di sini, hilang kankernya, rontok. Coba kalau di sini di dinding rahim ini, gimana? Ini belum ada alatnya. Ini kanker serviks itu pembunuh nomor 2, ya. Pembunuh paling mematikan nomor 2 di dunia ini. Susah, ya. Susah diobatin ini kalau dari sini. Kalau dari sini ya tinggal menunggu waktu. Makanya jaga diri kamu baik-baik. Hati-hati kalau milih pasangan. Ngomong-ngomong lah itu ngomong pacaran ngerokok, bahaya ya. Hati-hati. Atau ada keluarga kamu yang merokok, usahakan hindarin. Kalau bisa nasehatin. Kalau kamu takut atau nggak bisa, hindarin. Ya, gitu. Kemudian ini ada dampak pada kehamilan dan anak, bisa menyebabkan kelahiran cacat atau bibir sumbing, prematur juga bisa. Terus berat badannya lahir rendah, dan ini resiko kematian bayi mendadak. Nah, ini dari dampak buruk rokok pada kesehatan. Nah, ini sama, rokok elektrik juga sama-sama bahaya kayak rokok konvensional. Kata siapa rokok elektrik itu gak berbahaya? Ini sama berbahayanya kayak rokok konvensional. Bahkan kenapa dibahas rokok dulu sebelum narkoba? Ya tadi selain dia mengandung sifat adiksi, biasanya narkoba ini juga diselipin ke rokok. Ada yang dibentuk dikeringin, dilinting ya, dilinting jadi rokok biasa. Atau dibentuk jadi cair ya, sabu dicairin, dimasukin ke vape rokok. Liquid ya, dimasukin ke vape. Ini ya, sangat berbahaya. Cuma ini perbedaannya, vape sama rokok perbedaannya ini aja. Kalau vape ini dia tidak mengandung nikotin dan tar aja. Apakah tidak berbahaya? Sama-sama berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan penyakit yang nggak ada di rokok konvensional, rokok biasa vape tuh. Gitu. Intinya merokok itu berbahaya. Buat siapa berbahayanya? Buat
semua orang. Maka kalau masih ngerokok, mangga ngerokok, tapi jangan dekat keluarga sana yang jauh ya. Kalau pengen berhenti sekalian. Ya. Jangan nanggung-nanggung, hesek. Ya. Susah dikurangi dulu kalau susah di tesnya. Yang buat yang ngerokok susah, misalnya kalau sehari sebungkus 12 batang bener? 12 batang kurangin 2 atau kurangin 1 kurangin, diusahain kalau bisa sih, karena nggak ada usaha dan nggak ada kemauan. Kalau ada kemauan dan usaha, insya Allah bisa. Saya punya guru itu perokok aktif dulunya, tukang rokok. Dia bisa berhenti ngerokok pelan-pelan, sama itu dikurangin dulu, akhirnya berhenti. Prosesnya lama, hampir setahun lebih ada. Pasti ada rasa yang hilang, ada yang gak enaknya. Tapi itu buat apa? Buat kesehatan dan buat keluarga kamu sendiri. Mangga ya namanya ngerokok mah, mangga ya tamanya, asal jangan dekat-dekat keluarga. Jangan membahayain orang lain. Mau sorangan gitu. Ya. Kalau di sana disebutkan bungkus rokok membunuhmu. Saya katakan ya, kamu yang masih mau merokok dan tidak ada usaha mau berhenti, ya kalian penantang maut, mangga kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak ya, maafin ya. Dimaafin ya? Dimaafin ya. Kayak mana? Dimaafin ya? Maafin ya, biar ada lega. Mungkin kita lanjutkan ke Pak Dedi sekarang. Pak Dedi aja. Kita lanjutkan pembahasan tentang narkoba, ya. Narkotika, obat-obatan terlarang. Ada yang narkoba berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih anakku yang masih setia mendengarkan, menyimak. Lalu nanti kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saya kaget kalau pas tampilan di layar kok muncul seperti ini. Kaget. Tolong dipas asin, mukanya sama nggak? Beda Pak. Beda ya? Beda. Dia jawabannya selalu ekstrim dari tadi. Bedanya naon? Baju. Ya, terus kembali. Lain mah beungeut na jang, sahabat teh beungeut na. Tengidiem kan, tengidiem ya. Oke lah, bahasa kerjanya jadi keluar. Oke, anakku bisa relax duduknya, tapi sambil konsentrasi. Saya harap tidak ada kegiatan lain. Saya tahu HP kamu itu Android semua, bagus-bagus. iPhone lagi. Tanya lah. Habis baterai apa habis? Habis ya? Yalah, tak apa-apa. Jangan dengerin kita sibuk naon jang, pengen aja. Ya, yang kenal tuh. Hah? Ya, pakai headset maksudnya. Pakai headset ya. Dengar kan dia? Ayeuna orang selihakaan, siap tuh? Namun kira-kira mana ke ngobrol jeung batur? Mana ke serius yang ngobrol? Tapi bebaturan mana kieu we? Kasar tuh? Ya oke, bukan saya rokok kasar tadi mana dengan kenal atau aing bener gitu bahasanya. Ini model gitu, siap saling menghargai? Ya. Terlebih ini materi yang harus disampaikan ini wajib. Selain materi seperti Bapak Ibu sampaikan, hari ini teramat penting dan ini jarang. Pihak kepolisian pun tidak pernah detail seperti ini. Apalagi pesan dari kepolisian disampaikan saat apel berdiri semua. Coba berapa persen yang bisa fokus? Ya, kalian bisa jawab sendiri. Nah,
Jadi secara komprehensif ini harus dilakukan seperti ini, ya. Jadi guru sambil yuk dengekeun, nah ini semoga kesempatan yuk dengekeun supaya ngerti. Ya, kamu ke siap, dengerin siap. Perhatikan, nanti ada saatnya kamu buka HP, silakan ada channel kita, dan ini sudah ada nanti. Ya, oke, perhatikan. Tadi berbicara tentang dampak rokok, dampak bahaya rokok. Kenapa tidak ada pertanyaan seperti di sekolah lain, Pak, kunaon atau pabrik rokok ditutup, kayak gitu. Kenapa Pak sampai sekarang masih menjadi primadona? Rokok itu penyumbang keuangan untuk negara. Yang paling besar itu dari rokok. Di samping itu rokok membahayakan. Meskipun pemerintah sudah mengupayakan cukainya dinaikin, persentasenya, harganya juga ada yang ya rata-rata berapa ini mas sekarang harga rokok? 31 bungkusan, 24.000, tak ada yang lebih kan? Kenapa orang-orang kita mengutamakan dengan rokok? Karena memang itu sudah menjadi kebutuhan. Itu kenapa pokoknya teman pingsan, bilang ya pingsan gitu. Kita ngomong ke puskesmas. Oke, perhatikan. Ya, kenapa? Karena rokok tadi disebutkan, perhatikan anakku, ada sifat adiksi. Ya, sifat adiksi, sifat yang ketika dicoba dinikmati itu akan terus-terus rasa nikmat, akhirnya ketergantungan. Seperti itu ya. Oke, mari kita main bola sedikit ke masalah nafsu atau narkoba. Nih, narkotika, alkohol, psikotika dan zat-zat adiktif lainnya. Silakan Ibu, mau ambil video boleh? Perhatikan, ini tadi zat adiktif sudah disinggung, sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Itu termasuk zat adiktif. Zat adiktif itu suatu zat yang ketika dicoba dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan. Beda halnya ketika kamu ditanya, kamu makan sarapan apa pagi-pagi? Nasi, bala-bala, kopi, ya, satu paket. Nasi itu menjadi kebutuhan untuk energi kita. Kita orang Sunda, geus ngadahar bubur, malah leput, tapi can makan nasi tetap can makan. Oke, jadi di sini ada sifat ketergantungan tapi. Oke, perhatikan. Nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ketika dikonsumsi, perhatikan, nih. Ketika dikonsumsi akan timbul apa anakku? Ternyata, ya. Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya ketika dikonsumsi, dengerin, perhatikan, akan mempengaruhi sistem saraf pusat manusia. Perhatikan, kenapa seperti itu? Kenapa sistem saraf pusat manusia yang dipengaruhi ketika seseorang mengkonsumsi jenis-jenis narkoba atau nafsa? Kenapa tidak kaki dulu Pak yang merasa sakit, kok otak yang dipengaruhi? Timbul pertanyaan. Perhatikan. Seperti jenis-jenis narkoba lain, ada yang beredar di tengah kita. Kamu tetap harus waspada itu. Ya, kita generasi muda yang harus selamat dari bencana dahsyatnya narkoba. Daruratnya narkoba. Sekarang posisi kita itu sedang dalam posisi darurat. Jangan kalian anggap enteng. Perhatikan. Kamu juga jangan merasa jumawa, sombong. Artinya ketika sifat itu ada di dalam diri kita, kamu akan lepas dari kewaspadaan. Karena kita masih tetap jadi ancaman mereka. Dengerin. Wah, lebih tegang nih. Kok ancam mengancam? Kamu bisa suatu saat menjadi ancaman.
Artinya tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada pekerja, tidak ada pegawai negeri, tidak ada pejabat negeri. Mereka dan kita masih dalam ancaman. Siapa yang mengancam kita? Adalah pengedar yang bisa mempengaruhi kita bagaimanapun caranya. Yang penting kamu bisa dalam komunitas mereka. Berilah coba-coba seperti halnya merokok. Tadi sudah ditestimoni. Nawan rasa rokok ketika awal-awal dicoba, enak, asem, pahit, betul nggak? Betul, pahit. Mungkin yang tidak tahan dia akan batuk. Tapi sekarang itu peristiwa-peristiwa itu sudah lewat. Asem geus lewat, batuk geus lewat. Nodai DM geus lewat, karena sudah terbiasa. Perhatikan. Tapi apa yang terjadi anakku? Ketika kamu saat tertentu tidak merokok, yang notabene kamu merokok berat, bagaimana rasanya? Kamu bisa merasakan, betul nggak? Karena ada ketagihan tadi. Perhatikan. Begitupun dengan nafsa. Perhatikan. Semua hasil proses daripada mengkonsumsi narkoba atau nafsa itu langsung menuju otak. Perintah, perhatikan, kamu harus beringas karena otak kamu sudah diracuni narkoba. Kamu harus tidur, dengerin. Kamu harus ngantuk, udah bobolan. Nah, itu juga ada pengaruh, dengerin. Maka tidak sedikit Bu Guru, ketika anak-anak kita saat belajar, kenapa mereka mengantuk? Kita harus jelaskan, harus pegang. Kenapa mengantuk? Kalau ibu tahu, kita tahu riwayatnya. Ternyata anak-anak kita itu bermain, semalamnya bermain. Kita kan tidak tahu. Gadget sudah bebas digunakan. Mungkin kamu jadi bermain game, atau kamu bermain slot, judul. Nah, ini menjadi pembahasan kami ketika narkoba itu dalam satu paket ada judul di dalamnya. Bu, kenapa? Bapak Ibu guru yang sedang ada di zona judul, saya tidak menyinggung. Ini saya mengedukasi kita. Kenapa? Perhatikan. Judul dengan narkoba itu satu paket. Satu paket memiliki sifat ketergantungan. Nah, ini yang paling menarik. Jadi kalau menang, coba menang pas sudah milionnya. Tagihan sama dengan canduan narkoba, juga pun sama. Terus miskin terus. Keluarga jadi berantakan, anak tidak terperhatikan. Calengan baik ditakol dari iklan gitu. Karena untuk memenuhi hasratnya. Karena dia sudah kecanduan. Wah, dahsyat iklan main. Ya, ini hasil penelitian kita. Ternyata narkoba itu sama dengan judul, memiliki sifat ketergantungan dan efek negatifnya hampir sama. Mari kita bahas. Oke, perhatikan. Nih, kita lihat dulu ini. Nafsa akan mempengaruhi sistem saraf pusat manusia. Di mana sistem saraf pusat manusia? Otak. Ada yang tidak sepakat? Pak, sistem saraf pusat saya bukan di otak, tapi di dengkul. Ada nggak? Nggak ada. Semuanya di otak. Kenapa? Kepolisian menganjurkan kepada setiap pengendara roda 2 diwajibkan menggunakan helm pengaman. Artinya apa? Karena kepala kita itu sangat penting. Sangat penting. Pusat perintah itu adanya di dalam kepala, di otak. Maka otak tidak boleh tersentuh, tidak boleh terganggu. Dengerin. Diwajibkan gunakan helm untuk pengamanan. Di orang mah lain, helm dikerek, disimpan di kanteng, dicepet, digantung di belakang. Wah, katanya tidak apa tadi? Misal kamu dengar apa? Tidak kece, kita tempuh barang fakultas lalu pakai helm. Kan gitu? Nah, sekarang ubah paradigma kita. Ya, undang-undang lalu lintas mewajibkan pakai helm. Itu harus dilakukan. Kenapa? Nah, dengerin nih. Sama halnya. Kalau narkoba
dirusaknya secara internal, dijerohol. Dengerin, ketika kamu mengkonsumsi jenis apa yang kamu konsumsi, itu pengaruhnya berbeda. Kamu bisa jadi beringas, kamu jadi ngantuk, kamu jadi pemalas, ya. Tinggal kamu pilih, tinggal biasanya seperti apa. Itu dari eksternal, dari sakitnya dari dalam dulu ketika dikonsumsi, lalu ke otak. Nah, tapi lamun kamu celaka, tidak menggunakan helm, kamu nabrak misalkan, meledak, sirahnya bucah, geger otak, itu timbul dari eksternal, dari luar. Ingat, ada dua tadi ya, kita bedakan. Oke, perhatikan, nih, ada 3 golongan. Sebetulnya ringan-ringan saja, tidak banyak. Tapi kita perhatikan, ada 3 golongan nafsa berdasarkan sifat, ya, terhadap kita yang memakai. Kita pemakai, anggap saja yang kita. Dengerin. Satu diantaranya bersifat stimulan. Nih, stimulan itu dapat merangsang sistem secara pusat si pemakai. Nah, awas, ngeri. Satu, merangsang sistem secara pusat si pemakai. Nanti kita buka jenis apa saja di dalamnya. Dengerin. Kita bersama kali ini. Dengerin. Alih kalian jangan si Juli teman kalian nempona. Kalian lurus. Lamun kitu mah tapi kalian panunan geus capek, cepat lelah. Dengerin. Lalu sifat yang kedua adalah depresan. Nih, menekan sistem saraf pusat dari manusia, sarafnya yang ditekan. Tuh kan beda-beda ya. Ada yang merangsang, ada yang ditekan. Lalu yang ketiga apa? Loh, ini halusinogen, bisa dikacaukan sistem saraf pusatnya. Mungkin dia saat dikacaukan dia tidak tahu jam berapa saja sekarang. Saya tidak tahu. Di mana kamu sedang berada, kamu juga tidak akan tahu. Ya, perhatikan. Nih, oke? Nih, kita lihat. Sampel saya diperbolehkan hanya mengambil sampel berupa gambar ya, tidak boleh membawa barang bukti. Karena mungkin saya juga tergoda. Karena jenis seperti kan mahal. Ketika saya tidak pakai, saya bisa jual, menghasilkan uang, maka kita waspada sekali. Ya, ini yang dinamakan, sorry, jangan dulu pindah. Nah, ini ekstasi. Nah, aku perhatikan di sini, nampak jelas dari belakang. Jelas. Oke, perhatikan, jangan perhatikan. Ya, nah ini keistimewaan stimulan teman-teman. Ya, ketika stimulan dikonsumsi, si pemakai akan merasakan semangat, segar, apalagi Tidak lelah, tidak lelah, tidak apa, rasa nikmat, bahagia, tetapi ada tetapinya. Nih, cepat tersinggung. Cepat tersinggung. Kadang-kadang dia gugup ketika ketemu orang, rampang rempel, bebel-bepan ngomongnya. Ya. Kalau tidak ada di zona ini kita, perhatikan, kita sambil belajar. Apakah ada teman-teman kita seperti itu? Ya, belajar. Sulit tidur, mual-mual, merasa haus terus-menerus, keringat dingin, mungkin dia menuju hipertensi. Ya, kalau sudah hipertensi, perhatikan nih. Kalau sudah hipertensi, segera periksakan dokter. Ya, karena ini menuju kematian ya. Hipertensi, lalu dia ngegorok, di mulutnya keluar busa. Artinya itu pembiaran dari keracunan narkoba dibiarkan. Akhirnya bisa pecah pembuluh darah. Ya, sampaikan ke sanak familinya, jangan jauh-jauh. Dia harus bimbing dia. Kalau seorang muslim, bimbing dengan doa-doa. Karena dia sebentar lagi mau dar. Iya, sulit ditolong. Perhatikan, memberikan rasa nikmat bahagia. Nah, intinya itu. Apa di dalamnya? Perhatikan. Apa yang termasuk di dalam
stimulan, ada di dalamnya amfetamin, metamfetamin atau sabu. Perhatikan, ekstasi, ini gambar ekstasi, ya. Metamfetamin, drink, ada kokain atau crack, ada kafein, alkohol di dalamnya, dan marijuana. Marijuana dan kafein atau crack itu hampir sama. Ya, caranya dibakar, perhatikan, dihisap. Nah, contoh, perhatikan anakku. Siapa penikmat kafein? Siapa penikmat kopi hitam? Bukan narkoba. Bapakku. Kita ada yang menyukai nggak? Ada nggak? Kopi hitam? Ada yang suka kopi hitam nggak? Testimoni. Apa yang dirasakan ketika minum kopi hitam? Itu pahit mas, selalu objektif, memang pahit. Ya pahit. Jadi manusia nggak mau. Orang nggak mau karena pahitnya. Tetapi selain pahit, ada sensasi yang dirasakan apa? Nikmat, konsentrasi, bener nggak? Nih, perhatikan. Kafein itu diantaranya ada di dalam kopi hitam, green. Tetapi kafein juga ada di jenis lain, green. Seperti, maaf, saya akan promosi, ada Latin Day. Kenapa bapak-bapak kita yang punya pekerjaan jadi sopir yang jaraknya jauh, dia nggak lepas dari kereteng kopi hitam. Kalau kita yang ecek-ecek lah, paling dia power app yang dilihat, power app torpedo. Jadi habis olahraga minum itu dalam posisi dingin, apa yang kamu rasakan? Segar. Itu pembuktian bahwa di stimulan itu ada yang disebut kafein, merangsang sistem saraf pusat. Paham nggak? Kaitkan apa yang saya omongkan dengan pengalaman kamu. Ya, pengalaman kamu. Perhatikan, kafein, alkohol. Siapa yang suka, yang gemar minum alkohol? Pauji, Pak. Ya, oke. Mau pauji, mau pauja, mau siapa. Yang penting, ini pembelajaran. Kaitkan apa yang saya omongkan dengan pengalaman kamu. Ternyata, cicing jatuh pengalaman lebaran. Jangan cari aksi. Ya, perhatikan. Penikmat alkohol, dia akan mengatakan ternyata minum alkohol itu lebih kepada energi, ya, lebih, maka ditaruh di sini di dalam golongan stimulan. Oke, perhatikan di sini ya. Ada juga yang disebut dengan depresan, menekan sistem saraf. Tuh, efek mengantuk sampai tidur, menimbulkan perasaan nyaman dan tenang. Ya, mempengaruhi kondisi gerakan dan konsentrasi. Salah satunya, dengerin, perhatikan di sini. Salah satunya kita menampilkan ini yang termasuk dengan depresan itu daun ganja. Karena di sini kan mengefek sampai tidur. Siapa di sini yang punya teman dia suka isep ganja? Nah, oke, ini pembelajaran. Perhatikan. Kamu nggak usah cari, kamu nggak usah. Bagaimana cara mendapatkan ini? Yang penting ini pembelajaran dan kamu harus tahu bagaimana dampak buruknya. Perhatikan, ini daun ganja, green. Perhatikan, apa bedanya dengan daun singkong? Lebih kecil, lebih ramping ya. Perhatikan, ini ada yang jeli, lebih ramping, lalu bergerigi. Green, bergerigi, green. Perhatikan lagi, yang paling mencolok, hitungan jarinya itu tidak pernah menunjukkan angka ganjil, angka genap. Perhatikan, ini jumlah jarinya ini selalu menunjukkan ganjil. Bergerigi, ya, perhatikan. Ada yang disebut ini kenapa? Tahu ya, efek sampai tidur. Maka, green. Penikmat ganja itu loyo. Jadi kalau dibawa lari nggak akan bisa, dibawa berenang nggak bisa.
di bawah gym nggak bisa, karena hawanya tunduk. Maka mengantuk sampai tidur menimbulkan perasaan nyaman dan tenang. Dia ingin nge-fly, malas, nggak mau belajar. Seorang pelajar menggunakan itu, hirup kelas ngantuk hawanya. Perhatikan, ya, nih. Konsentrasi gerakan dan koordinasi gerakan konsentrasi akan hilang ketika orang menggunakan jenis depresan. Di mana? Perhatikan. Salah satunya adalah di heroin, disebut PT, puto. Ya. Lalu ada barbiturat, sedatif, hipnotik. Ini semuanya, perhatikan anakku, dengerin. Biar kamu paham. Ada tulisan hipnotik sedatif itu kalau, dengerin, obat yang populer beredar tuh. Maaf, saya bukan rasik, bukan diskriminasi. Dijual, siapa mereka penjual itu abang-abang dari Aceh, ada suku Aceh menjual. Di Perapatan ada, tapi sekarang sudah diusir. Di Kalijati Timur ada, sekarang sudah diusir. Ya, itu apa yang dijual? Ternyata anakku, dengerin, itu unsur obat yang mengandung hipnotik dan sedatif. Obat bobo, males, apa yang disebut kita Eximer, BK, Tramadol, itu ada unsur hipnotik, sedatif. Perhatikan, ya. Beda lagi dengan ini marijuana ganja. Nah, kalau marijuana ganja bisa, ya, perhatikan, bisa juga pemberlakuannya bisa di rokok ya, dihirup. Ya, perhatikan nih ada alkohol juga. Benzodiazepin itu juga termasuk obat-obat penenang, hipnotik, sedatif. Ya, oksikodon, benzodiazepin itu termasuk obat-obatan penenang. Jadi kamu bisa pikirkan, bisa bayangkan kalau seorang pelajar senang mengkonsumsi obat-obatan itu, bagaimana fungsi sebagai pelajar? Ini sangat terganggu. Ya, mari kita berpikir itu. Oke, perhatikan, ada juga yang disebut dengan halusinogen. Nih, nah ini menyebabkan halusinasi bagi pemakai. Ya, dipengaruhi perasaan saat itu dapat menyebabkan perilaku yang memalukan dan membahayakan. Dia akan lupa. Jangan dulu diskusi. Ya, dia tidak akan tahu waktu dan tempat di mana dia berada saat dia sedang apply karena menggunakan halusinogen. Nah ini sekarang mudah didapat anak-anakku, teman-teman. Ini mudah didapat. Perhatikan, ini ada di jamur kotoran sapi. Dan ini sudah kita analisa, sudah kita buktikan bahwa jamur yang tumbuh di media kotoran sapi, tentu kan musim hujan, ya kan? Kalau musim kemarau tidak akan ada yang tumbuh sumpah jamur. Nah ini tumbuh di media kotoran sapi. Tapi bagaimana Pak? Ada timbul pertanyaan. Di sekitar kita banyak sapi kan? Ya. Nah itu dikemanakan kotorannya? Nah harus kita jelaskan. Dikemanakan? Jadi jangan sembarangan dibuang. Selain menimbulkan aroma, juga tadi menimbulkan bisa tumbuh jamur di mana saja, bebas, nggak bisa dilarang. Kalau jamur mau tumbuh ya tumbuh di situ. Tapi kita manusia sehat, kita manusia sehat. Jangan merasa bangga ketika kamu suatu saat pagi-pagi menemukan suatu kelompok, suatu unggokan kotoran jamur yang tumbuh di kotoran sapi, lalu kamu bawa seperti itu mushroom. Kalau mushroom dibudidayakan, ya itu juga jangan sering-sering kamu menggunakan mushroom. Dicampur apapun tetap akan berpengaruh meskipun lama sehingga jadi penyakitnya. Ya, oke, perhatikan. Ada hubungan kaktus. Ternyata halusinogen jenis narkoba halusinogen ini timbul juga bisa didapat dari
kaktus, ya, bunga kaktus. Tahu bunga kaktus? Nah, ini sangat mudah sekali prosesnya, teman-teman. Saya tidak harus mendetilkan ini, menerangkan ini karena begitu gampangnya didapat dan begitu gampang disalahgunakannya. Yang saya anjurkan ketika ada kaktus di rumah kita, apalagi sudah berbunga, lebih baik dimusnahkan saja, ya, dikubur saja lah, nggak usah biarkan mereka tumbuh, tidak usah. Bunga kaktus, ada juga bunga lem ibon. Lem, tahu lem? Ya dulu lah, kalau sekarang masih ngelem, aduh tentu ingat ya. Ya, karena pengaruh lem itu hidung ngocor, dari mata juga ngocor, beler, ya. Jadi jika mencacingan, mani umum, sekolah geus SMK tapi masih ngelem, waduh, sorry. Itu dulu. Mungkin sekarang kamu melihat pemandangan itu ada di adik-adik kita. Ya, kalau kamu jadi pegiat hari ini, sampaikan. Tong dibully, tong didegungkeun, bukan kolot mereka. Bisi ngama kolot nak, ya. Sampaikan secara baik-baik bahwa lem itu tidak baik. Saya ada sebuah ilustrasi, anak-anakku, teman-teman. Suatu saat saya diundang oleh rumah sakit, oleh Kementerian Kesehatan. Dia yang konteks saya itu bekerja di rumah sakit jiwa. Yang dengerin ya. Di rumah sakit jiwa. Di mana rumah sakit jiwa? Yang ada di Cisarua. Jadi saya dipertontonkan, suruh menonton, dengerin, suruh melihat, suruh menyaksikan, suruh menganalisa. Ada seorang anak saat itu usia kelas 2 SMP. Dia diisolasi, ya, tidak dicampurkan dengan orang-orang yang dewasa, yang tua. Dia hanya seorang, ya. Tapi dengerin, sifatnya hampir sama dengan orang tua, ya. Dia ngamuk sampai teriak-teriak begitu. Lalu saya diskusikan apa dokter penyebabnya, ya. Jadi sangat lucu. Sementara penyebabnya itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Apa yang dikonsumsi? Ternyata dia sering menghirup lem ibon. Jadi dia beli cuma 3.000 rupiah, dia berkelompok, tapi dia yang naas dia sakit. Ternyata setelah didiagnosa, ngeri sekali. Setelah didiagnosa, dia dinyatakan gila permanen. Jadi mau cager, rek dibawakan hukum mana mau cager, rek dirukiah ke mana wae mau cager, wis kejeprut. Ternyata analisa dia, diagnosa dia, dokter perhatikan, setiap kali sedotan itu 2 helai putus saraf di otak. Jadi itu bisa disambung di operasi model kumaha. Laleuti, ya, aing kabel mah gede, itu mah saraf kecil. Jadi ya sudah relakan saja lah. Dia tidak bisa sembuh karena sudah dinyatakan ya gila permanen. Sekarang saya tidak tahu nasibnya dia. Dia perhatikan, ada lem ibon, ada thinner. Tahu thinner? Tahu. Hati-hati. Ada spidol whiteboard. Maka jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil, adik-adik kita yang sering cocokan, lalu dikasih itulah supaya diam, ya, dikolongkan, diletakkan dan sebagainya, dihirup dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Maka dijauhkanlah. Ada juga semir sepatu, bensin, jadi banyak ragamnya yang masuk dalam halusinogen. Perhatikan anakku, nafsa berdasarkan cara pakai, bentuk dan bahan apa saja kita lihat. Perhatikan. Oke. Cara pakai bisa dihirup, dihisap, ditelan,
suntikan dan dikunyah tergantung daripada jenis narkoba yang dia sukai. Ada yang disimpan di dalam lidah, di bawah lidah atau di atas lidah, ya. Itu jenis jalan Pak. Keren, ya nih. Tergantung daripada jenis yang dia sukai. Kalau disuntikan ada seperti morfin, ya kalian juga pernah semua. Pernah nggak? Pernah, cuma dokter yang bertindak. Kamu saat mau disunat gunakan narkoba, ya kan? Untuk menghilangkan rasa sakit, pasti sekitar anu kamu disuntik. Ingat gak tuh? Ini hilang rasa sakit, kurang rasa sakit, baru kamu dieksekusi. Ya nggak? Pernah, oke? Nih, disuntikan seperti itu. Tapi kalau penyalahgunaan, ya itu seringkali dia menggunakan jarum suntik yang sama, tetapi semuanya jarum suntiknya satu, bisa bergantian. Oke, perhatikan. Nih, ada yang berbentuk cair pada lem kristal, ada bentuk biji, bentuk bunga, tergantung dari jenisnya itu narkoba sendiri. Perhatikan. Nih, ada bentuk alam dan bentuk sintetis. Bentuk alam itu bentuk natural, alam, bisa dari getah, dari biji, dari daun, itu sifatnya natural, alam. Atau ada yang juga hasil buatan kimia, sintetis. Maka sekarang kamu kalau lihat penyelundupan sekian ton, sekian ratus kilo jenis sabu, sabunya sabu sintetis, anu bijian, kan sekarang bisa kita pelajari, ya bisa kita pelajari. Maka dia yang dikirim ke Indonesia itu bertonton, bukan hasil alam sintetis, tapi sama, dahsyatnya sama, efeknya sama. Perhatikan sih, nih, kita akan bedakan dulu, teman-teman. Bagaimana kita bedakan dari pengguna, penyalahguna atau adiksi? Green. Siapa itu pengguna? Nih, kita sebagai pengguna, teman-teman. Pengguna apa saja? Pengguna apapun. Perhatikan, kita akan bedakan. Siapa itu pengguna? Saya ambil sampel, ambil kasus. Perhatikan. Kamu semua menggunakan motor ke sini? Iya, yang menggunakan motor deh. Yang menggunakan angkot boleh. Ketika kamu kecewa, akan kecewa ketika angkot suatu saat kita sudah ditentukan waktu masuk jam sekolah, tapi angkotnya mogok. Kecewa gak kamu? Kecewa. Pengguna sepeda motor, ketika kamu setiap hari menggunakan sepeda motor itu, kamu akan merasa nyaman ketika motor itu selalu tidak pernah rewel. Betul nggak? Tidak pernah rewel. Artinya apa? Yang pemakai angkot, pemakai motor, ketika tidak ada halangan, tidak ada kendala, kita alhamdulillah selalu tepat ya, sesuai dengan jadwal. Nah, lalu bagaimana? Teman-teman perhatikan. Nih, untuk si pemakai tadi, saya umpamakan tadi, saya ilustrasikan ketika kamu menggunakan sepeda motor. Motor itu enak digunakan, tidak pernah rewel, tidak pernah mogok, tidak pernah ada kendala. Lalu kamu ketika habis bahan bakar itu kamu isi lagi. Apa betul begitu? Betul. Selalu begitu, selalu begitu. Suatu saat motor